Oke, Madia, begini Madia. Kamu kan pengacara ya, Madia? Madia. Ya, bantu-bantu aja. Bantu-bantu sama Ya, kita. bantu-bantu aja Pak Bombo. Sama kita, Madia. Oke. Kalau kamu tahu dalam esa itu apa sih? Apakah esa sama tunggal sama nggak, Madia? Kalau Madia tahu gini, ya kalau ditanya lagi kembali seperti itu, dalam Islam itu kan ada ahad, orang Yahudi kan ehad. Nah, posisi ahad dan ehad ini pandangan Islam dalam tauhid. Saya jelaskan. Saya jelaskan dalam pandangan Kristen dan Yahudi. Ya, ini pandangan Kristen dengan Yahudi. Ehad itu adalah united. Ehad itu satu, bukan tunggal. Kalau Yesus dikatakan inilah anakku yang kukasihi, Yesus adalah anak tunggal daripada Bapa Allah Elohim. Esa itu adalah united. Esa itu Tuhannya Kristen, Madia. Ini yang harus kalian pahami, orang Islam. Sebelum kamu bisa berbicara, sebelum nabimu bisa berbicara mengatakan bahwa Allah itu Qulallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad, kan gitu. Betul nggak, Madia? Ya. Sebelum Nabi dan Allahmu bisa berbicara ahad, orang Yahudi 2000 tahun sebelum Allahmu ada dan Nabimu ada sudah berbicara tentang ehad. Ehad itu adalah kesatuan. Karena apa? Ehad itu bukan tunggal. Lain ehad atau esa itu dengan tunggal. Kalau ehad itu sekumpulan yang dijadikan satu dan ehad. Tuhan orang Kristen dari dulu sampai sekarang sampai kiamat ehad atau esa. Kepercayaan Yahudi juga ehad dan esa. Cuma kalian ini, mohon maaf Madia, otak kalian Islam ini tidak bisa membedakan. Jadi kalian bilang Tuhan Kristen 3. Padahal sudah dikatakan Bismil ab wal ibn wal rahul kudus ilahun wahid. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah Allah yang esa. Esa, Allah yang esa itu bukannya segerundul cuma satu. Oh, contohnya satu bakpao. Ketika bakpao ini dipindah-pindah kosong, kan pikiran kalian kan seperti itu. Kalau Tuhan Kristen dan Yahudi itu ehad dalam satu kesatuan, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jauh sebelum nabimu dan Allahmu ngerti kata ahad. Kafir juga jauh sebelum nabimu dan Allahmu bisa berkata kafir. Ya, Madia, ini sejarah. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Jadi esa itu bagi kekristenan terserah di tempatmu, tetapi secara faktual, secara empiris dan secara bukti, kamu kan lawyer. Kalau pengacara itu berbicara bukti, bukan asumsi. Pengacara itu berbicara bukti, bukan fakta. Pengacara itu berbicara saksi, bukan katanya. Betul kan, Madia? Betul. Oke, Ya, jadi poinnya ya. Jadi poinnya yang Madia tangkap. Sebentar, belum selesai. Jadi esa itu adalah satu kesatuan. Makanya dikatakanlah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu
itulah Allah yang Esa. Jelas. Kalau mau diterjemahkan kepada bahasa Arabmu, kulallah yasuhu ahad. Jadi satu kesatuan, dia Esa, tetapi punya tiga. Jadi berbicara sebentar, dia belum komplit, nanti kamu nggak paham. Berbicara IHWH atau Allah itu bukan berbicara jumlah, bukan berbicara matematis. Berbicara Allah itu Sang Pencipta itu berbicara kebagaimanaannya, bukan keberapaannya. Jadi Esa itu adalah kebagaimanaannya, yaitu Bapa sebagai hakikatnya Bapa yang penguasa seluruh alam semesta dan dunia dengan isinya. Kemudian anak yang adalah Bapa itu sendiri, tetapi dalam hakikatnya sebagai firmannya yang adalah bagian dirinya dia dan dirinya dia sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dan Rohul Kudus adalah roh Allah itu sendiri yang adalah bagian Allah itu sendiri yang menjadi pembimbing dan penyerta. Makanya dikatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kesatuan yang Esa itu dia. Jadi Esanya itu, nah kalau kamu bicara Esa, kamu kan nggak kenal Esa juga dia. Kamu kenalnya Tauhid. Tauhid itu ada tiga. Saya mau tanya, Tauhidmu ada tiga. Ada Tauhid, ya sebentar, ada Tauhid Rububiyah, ya kan? Terus Tauhid apa lagi? Kan kita udah pernah bicara, Madia. Ya, nah, udah, terima kasih. Silakan Madia, tanggapanmu, silakan. Ya. Jadi poinnya yang bisa membedakan antara Islam Kristen ini yang paling pokok itu tadi ya, Esa. Dalam Islam kan memang Al-Ikhlas itu sudah jelas ya, Esa ya. Esa yang bertauhid ini betul-betul murni. Dalam tauhid itu dalam sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri Esanya. Tidak memerlukan apapun, satu kesatuan lah, kepribadian lah, atau apapun namanya. Jadi perbedaan kita mungkin di sini yang paling penting antara Islam Kristen yang pokok banget, Esanya tuh betul-betul murni kalau dalam Islam. Nah kalau kawan-kawan tadi kan kebagaimanaannya ada kepribadian ya, seperti itu. Itu yang paling pokok menunjukkan perbedaan antara Islam dan Kristen ini. Iya, betul. Oke ya, berarti sepakat sudah ya posisi antara Tuhan Islam dan Esa juga memang betul Esa juga, cuman ada kepribadiannya gitu loh. Artinya boleh dikatakan tidak murni lagi Esanya kan, dicampur dengan kepribadian tadi kan. Kalau oke, saya terima. Nah, Esamu itu kembali saya bertanya, Esamu itu tauhid kan, betul kan? Tauhid itu hanya nama disiplin ilmunya yang mempelajari, tidak bicara masalah tauhid apapun, hanya disiplin ilmu. Berarti disiplin tauhid sama dengan Esa atau tidak? Tauhid Esa tauhid, betul nggak? Tauhid itu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana tentang keesaan Tuhan. Tentunya keesaan Tuhan ini dikaji dari ayat-ayatnya. Nah, yang jadi masalah kan Pak saudaraku Palidara ini belum menunjukkan dalilnya, yang menunjukkan dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa Tuhan kawan-kawan ini kesatuannya itu ada nggak didukung dari dalil-dalil. Kalau Madia kan sebutkan Al-Ikhlas. Ada dalilnya. Oh, kamu mau perlu dalil? Oke, Pak bukakan. Jadi dalil-dalilnya yang menunjukkan Trinitas ini, Esanya tuh walaupun nggak murni lagi, apa yang penting ada dalil. Banyak, Madia, dari Kejadian sampai Wahyu banyak dalilnya. Cuma kamu kalian Islam, dalilnya banyak Pak Bom. Tolong buka Pak Bom di. Kalau Madia tadi Ikhlas dalilnya ya Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, artinya Tuhan dalam sifat 20 qiyamuhu binafsihi, Tuhan berdiri sendiri, tidak memerlukan kepribadian apapun. Nah. Iya, Tuhan juga memang berdiri sendiri. Di dalam Islam juga berdiri sendiri, tidak perlu bantuan orang lain.
Ya, Yang artinya sifat Tuhan dalam Islam tidak Bapak itu minta bantuan Jibril, Pak, minta bantuan Jibril. Sifat Tuhan juga, sifatnya Allah Elohim Kristen juga tidak pernah meminta bantuan siapapun. Bukan itu Pak Lidara, bukan itu. Maksud dia itu identitas Tuhannya kan kalau Pak Lidara sampaikan tadi masih ada memerlukan kepribadian kan. Nah itu bedanya gitu. Yang bilang pribadi siapa? Saya ada jemput pribadi nggak tadi? Nah sih, cuman apa namanya itu yang ada dibagi-bagi Tuhan. Kamu esensi atau hakikat, kamu tahu nggak esensi atau hakikat? Tahu nggak apa itu? Artinya? Iya udah namanya apapun namanya, tapi Tuhan Madya itu seperti yang Pak Lidara ceritain ada Tuhan anak. Iya, nanti Tuhanmu akan saya tanya tentang Esa Rububiyah, Esa Uluhiyah, dan Esa Asma wa Sifat. Karena Tuhanmu ini punya 3 ini juga. Ya, nanti kau jelaskan ya. Berarti punya 3. Ya, berarti punya 3 sifat juga kan? Bukan, begitu bukan sifat Pak. Itu disiplin ilmu untuk mengenalnya, disiplin ilmu saja. Oke, saya sang penggugat device dokumenter, sang penggugat sebenarnya jelek loh. Saya akan baca nih ya Madya, sebelum saya jelaskan nanti ayat-ayat Alkitab dalilnya ribuan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tauhid ini berasal Pak Lidara satu-satu aja untuk daftar aja. Oke, satu aja. Nih Pak Bom tolong buka ini Pak. Sebentar. Kejadian. Enggak, dia mau tahu yang katanya ada 3 itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mau tahu dalilnya ada enggak? Ya itu Pak, Matius 28 itu Pak, ayat 19-20 itu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan Madya. Ya, karena iya, nggak perlu di ini, kalau di kejadian sampai besok juga nggak selesai. Karena itu pergilah jadikan segala bangsa muridku, ini yang berkata Yesus Sang Putra. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Inilah Tritunggal atau Trinitas yang tersirat di dalam Alkitab. Oke ya, sudah saya jawab. Sekarang kamu jelaskan tolong. Namanya karena tauhid ini dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Ini bahasa Arabmu sendiri loh ya. Tauhid itu berasal atau esa itu berasal dari bahasa Arab dan diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu jadi satu saja. Menjadikan sesuatu jadi satu saja. Catat nih, garis bawahi, yang berarti menjadikan sesuatu jadi satu saja. Jadi tauhid bermakna menjadikan Allah SWT satu-satunya sesembahan dengan segala kekhususannya. Ini tertulis di Syarh Salasatul Usul nomor halaman 39. Jadi Allahmu sendiri punya tauhid, namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Pertama, tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam syariatnya. Tauhid asma wa sifat, nah, disebutkan asma wa sifat. Jadi sifat itu menetapkan asmaul husna atau sifat-sifat Allah. Betul atau tidak? Madya, kau jawab. Baik, terima kasih ya. Enggak, betul atau tidak? Jawab itu dulu. Baru betul, nanti akan saya. Betul, oke. Oke. Jadi berarti Allahmu punya 3 sifat atau cuma esa 1? Baik, terima kasih ya. Perlu ya, sampaikan ya mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah,
taumul asma wa sifat ini, semua yang disampaikan oleh Kalidara tadi itu memang benar seperti itu. Hanya saja ini dalam mempelajari, ya mempelajari bagaimana mengenal Tuhan yang betul-betul esa murni tadi gitu loh. Jadi mempelajari mengenal dari yang betul-betul esa murni tadi, mempelajari caranya dari rububiyah. Artinya bagaimana maksudnya? Berarti satu-satunya Tuhan, ya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arti seperti itu. Artinya tidak ada lagi yang lain. Nah, seperti itu kan makna dari rububiyah. Jadi ini dalam hal satu-satunya pencipta, satu-satunya apapun alasannya itu pengendali lah, pemilik lah, dan yang lain-lain. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya ini tidak ada membedah masalah identitas kepribadian atau unsur-unsur Tuhan itu, tetapi makna menjelaskan maknanya saja bahwa satu-satunya Tuhan yang ada di dunia ini. Seperti itu saja gambaran tauhid rububiyah. Poinnya apa? Poinnya tidak ada dalam hal ini menjelaskan hakikat identitas Tuhan untuk tauhid rububiyah. Dalilnya di mana, Madia? Dalilnya, nggak usah dalilnya untuk rububiyah. Dalilnya untuk rububiyah nanti kawan-kawan kan ya artinya kan dalam penciptaan halakas sama wati wal ar. Dalilnya tadi saya sudah sebutkan dalilnya. Ya, kamu sebutkan aja satu dalilnya. Sebentar Madia, sebentar. Tadi kamu tanya dalilnya Pak Lidara. Saya sudah jawab Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah bangsa semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang dalilmu tentang yang kamu bilang tadi rububiyah tertulis di dalam Quran di mana? Tolong jelaskan. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, sebenarnya Madia dalam Al-Quran ya, nanti kawan-kawan bisa lihat di Al-Anbiya ayat 25. Buka Al-Anbiya, coba buka. Pak Bambom tolong Al-Anbiya. Al-Quran berapa itu? Supaya kita jelas gitu ya. Al-Quran berapa? Al-Anbiya itu 25 nanti kawan-kawan bisa. Ya, Al-Anbiya itu surat. Menjelaskan sebentar masalah tauhid tadi ya, biar perhatian. Berapa ya? Oh, 21. Enggak, dalilnya dulu kita baca benar enggak yang kamu sebutkan. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Anbiya ini surat 21 tadi. 21. Ayat 25. 21 nomor 25, Pak. Nomor 25. Oke, sudah. Itu tadi. Ya, coba mana tentang tauhid rububiyahnya. Silakan, Madia. Baik, mari bacakan dulu ya. Al-Anbiya ayat 25 yang artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian akan aku. Nah, ini yang menunjukkan tauhid rububiyahnya bahwa satu-satunya sesembahannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sembahlah aku gitu. Ini yang menunjukkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu menurutmu kan? Ternyata itu berbeda dengan tauhid rububiyah itu sendiri. Saya bacakan Madia supaya kamu paham yang namanya supaya kamu paham yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya ya Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat dan lain-lain yang merupakan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tauhid rububiyah yang tidak pernah ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Kan kamu bilang di sini tauhid ini adalah kajian manusia. Nggak pernah tertulis di Al-Qur'an. Yang kamu tunjukkan ini bukan menunjukkan tauhid rububiyah. Saya bacakan lagi mengenai namanya tauhid uluhiyah. Ini jenis-jenis Allah memberikan jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan
ini berbicara syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, sembelihan, berharap, cemas, takut, dan sebagainya, yang tergolong jenis ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu tentang ibadah, yaitu berbicara syariat. Baru namanya tauhid asma wa sifat, yang menunjukkan nama-nama Allah, 99 nama Asmaul Husna. Jadi Allahmu itu punya 3, mau dibilang sifat kek, mau dibilang ketentuan kek, apa kek, masa bodoh. Tapi jelas sudah ada. Jadi yang kamu yang Kiai sebentar nih, Pak Ahmadiyah. Jadi yang kamu jelaskan tadi di Al-Anbiya itu sama sekali bukan dalilnya. Karena saya tahu di dalam dalil Al-Qur'anmu tidak pernah ada dalil tauhid, Ahmadiyah. Jangan kamu ngarang. Jadi gini, di Al-Qur'anmu, sebentar Madia, sabar dulu. Coba kamu jelaskan di mana di Al-Qur'anmu yang menuliskan tauhid, kata tauhid. Seperti kamu bertanya tentang Trinitas. Silakan Madia, tunjukkan. Sebentar dulu, Madia kelarkan dulu Mas. Itu nanti boleh Madia jawab nanti. Maksudnya kelarkan dulu masalah tauhid ini ya, tauhid rububiyah uluhiyah ya. Silakan. Jadi di dalam Al-Qur'an Pak Bambang bisa buka Al-Araf ayat 54 Pak Bambang. Quran surah Al-Araf ayat 54. Ini Pak Ibnu ada. Nanti begini Madia. Kalau Madia nggak, nanti Pak Ibnu Kalam bantu ya. Ada Pak Ibnu Kalam. Ya, betul. Selamat pagi Pak Ibnu, sehat selalu. Pagi Pak Ibnu. Ante kamu Pak Ibnu. Pagi Pak Ibnu. Pagi Ya, Pak Ibnu. sudah doa pagi Pak Ibnu? Ya, selamat. Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Lidara itu benar. Penjelasan dari Pak Lidara yang benar. Ya, sebentar Pak Bambang. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sudah jelas itu, sudah benar penjelasannya Pak Lidara. Mantap. Berarti mantap. Oke. Berarti Pak Lidara benar ya. Wah, tidak salah namanya Kiai ini. Oh, Pak. Itu ngangkat jadi kiai itu berat, Pak. Aduh, itu masih tumpengnya aja ada. Sepertinya Pak Lidara pelajari itu. Pak Lidara pelajari itu. Oke, Madia menjelaskan satu ya. Nanti Pak Bambang bisa cek ya. Di dalam Quran surah Al-Araf ayat 5. Nanti Pak Bambang bisa cek. Dalam Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Al-Araf ayat 54. Al-Araf ayat 54. Al-Araf itu ayat berapa ya? Al-Quran berapa itu Al-Araf? Al-Araf. Oh, 7 ayat berapa? 54. Nah, jadi yang menggambarkan di dalam metode Tuhan itu rububiyah adalah informasi ayat seperti ini. Ya, bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, ya, Maha Suci, Tuhan alam semesta, seperti itu gambarannya. Jadi inilah yang menunjukkan tauhid rububiyah untuk mengenal Tuhan seperti itu. Jadi gambaran tauhid rububiyah seperti Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 54 ya. Ya, tapi bagaimana Allah mencipta? Bagaimana Allah mencipta? Ya, nanti itu. Dia sini hanya kupas dulu sebentar masalah tauhid dulu ya. Nah, kemudian yang bilang Pak Lidara tadi mengatakan tauhid uluhiyah itu untuk posisi beribadah itu memang benar. Hanya saja dia tambahkan bahwa dalam beribadah meyakini satu-satunya Tuhan atau Sang Pencipta yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak boleh beribadah ke yang lain. Maksudnya seperti itu ya, seperti itu. Kalau dia perlu dia fokuskan dulu untuk beribadah bagaimana? Anda sujud kepada bait Allah. Ya, jadi Madia, jadi itu kan apa yang disampaikan Pak Lidara, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu adalah cara mengenal Tuhan yang esa itu tadi.
Sama dengan kekristenan. Kekristenan itu Esa. berbicara Cara Bapa, bertauhid. Putra, dan Roh Kudus itu untuk mengenal Tuhan yang satu itu, ya. Dalilnya jelas, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi satu itu kita mengenali dengan ini tadi caranya. Bedanya gini Pak, bedanya gini kawan. Nggak Bedanya bisa. kalau Nggak bisa kamu membedakan. Satu-satunya Tapi Allah yang tidak, Pak, ibarat diibadahi, ada komplit loh. faktanya kan Anda sujud kepada bait Allah. Pak, servis biar pipe dulu, Ya, pipe dulu dengan satu-satunya. Tidak Tidak boleh dikatakan satu-satunya, karena kalau dikatakan satu-satunya bermasalah di waktu sujudnya orang Islam itu kepada bait Allah. Nah, itu. ya udah. Jadi sebentar, yang Pak, ya. mengatakan Masalahnya satu-satunya di yang mana, Pak? diibadahi. Pak Ibnu, masalahnya di mana, Pak? Pak Ibnu? Silakan Pak Ibnu, silakan, Ya, masalahnya di mana? ya Kalau- caranya itu seperti apa yang dilaksanakan umat Islam, bahwa orang Islam itu sujud kepada bait Allah, bukan sujud kepada Allah. Itu dalam hal ibadah. Ya. Jadi dalam hal ibadah itu orang Islam sujud kepada bait Allah untuk sampai sujud kepada Allah. Jadi tidak boleh katakan satu-satunya. Karena kalau satu-satunya bermasalah. Jadi sujud kepada bait Allah itu sebagai simbol sujud kepada Allah, sehingga tidak boleh dikatakan satu-satunya. Islam itu atau Nabi Muhammad menggunakan simbol di dalam hal ibadah, sehingga tidak bisa dikatakan saya sujud satu-satunya, saya ibadah kepada Allah satu-satunya, sujud kepada Allah, tidak boleh, karena bermasalah di sujud kepada bait Allah. Jadi harus kita mengatakan simbol. Itu ya, Ada Pak. simbol. Pak Ibnu, yang simbol itu ya, Pak. Yang simbol itu tadi ya, bait Allah itu simbol itu, tak? Ya, yang simbol itu sujud kepada bait Allah. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Simbol mencium tangan Allah. Ya, begitu. jadi ya. Terima kasih Pak Ibnu Jadi harus Kalam. kesatuan, harus jama di dalam hal penyembahan itu juga. Baik, makasih Jama Pak Ibnu yang Kalam. dipahami sebagai tauhid. Ya, terima kasih. Syukran katsiran. Ya. Syukran Oke. katsiran. Naam.